Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita pada sore hari ini bawa kehidupan kita kepada Tuhan, bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab kasih Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu terus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa dan membawa pujian kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu karena penyertaan-Mu Bapa, karena pertolongan-Mu. Dan Tuhan, pada sore hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarkan Kau hadir dalam puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan membawa pujian syukur kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir menjamah kehidupan kami dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kami akan bersorak-sorai Tuhan, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya kasih-Mu Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan pujian ini dengan bersama-sama saudara. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Segala pujian syukur kami limpahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau layak dipuji, layak ditinggikan, dan layak dipermuliakan Bapa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Amin.
bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Kita katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Mari kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan soraklah haleluya saudara. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh. Kau baik Tuhan. Oh soraklah haleluya, 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 haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terlalu baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat jempol kita saudara. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru Tuhan, dan rahmat-Mu selalu baru bagi kami Bapa. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu Tuhan. Oh, oh. Tak pernah berakhir
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Bapa. Amin. Kebaikanmu selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Amin. Bagiku hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu Bapa. Amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Oh sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari kebaikan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk di altar kudus-Mu Tuhan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu tersungkur, bersujud menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh nyanyi kudus, nyanyi kudus,
Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Amin. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, oh Bapa, Engkau kudus Tuhan. Oh, Kau Allah Maha Kuasa Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh nyanyi kudus, haleluya. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha. Oh nyanyi kudus, nyanyi kudus. Engkau kudus Tuhan, Kau layak disembah Bapa. Oh kuasa. Oh nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Oh, Engkau berkuasa Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus. Oh, Engkau yang berkuasa. Ku sembahkan Tuhan, ku tinggikan Engkau ya Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Termulialah nama-Mu, kudus dan hebat Engkau Tuhan. Syarabarabayasi. Sebab hanya nama-Mu Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Sebab hanya nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Kau berkuasa di atas segalanya, dulu sekarang dan sampai selamanya. Oh lawatlah kami Roh Kudus. Haleluya. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lawatlah kami Bapa, lawatlah kami Roh Kudus.
Jangan sampai lewatkan kami, Roh Kudus. Oh, haleluya. Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Engkau ajaib Bapa, Engkau hebat Tuhan. Sebab namamu berkuasa, sebab namamu indah. Karyamu sungguh nyata dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu karena kebaikan-Mu, karena kemurahan. Bapak, selamat sore. Terima kasih Bapak buat setiap kasih dan anugerah-Mu yang terus menyertai dan bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Bahkan sore hari ini kami percaya Engkau Allah yang selalu ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau Allah yang selalu mendengar seruan anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari beracara lebih lagi ya Allah Roh Kudus. Dapatkan setiap kami hati anak-anak-Mu Tuhan. Boleh menjadi hati yang terus rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam firman Tuhan ada keselamatan kehidupan kami, ada kemenangan kami, bahkan ada kepuasan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari beracaralah sore hari ini, dapatkan setiap kami, agar saat kebenaran firman itu dilepaskan, kami boleh menjadi orang yang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore saudara-saudara. Saudara, hari ini saya rindu untuk sharing tentang menjadi serupa dengan Kristus. Tapi sebelum saya mulai sharing, saya mau kesaksian. Waktu beberapa minggu yang lalu, saya ini pulang ke Surabaya karena ada keperluan. Terus saat sampai di Klaka itu saudara, kan beberapa kali itu Kotomi saat nyalip itu truknya ditintin dikasih jalan, jadi bisa lolos. Terus lagi ditintin dikasih jalan. Terus sampai pas yang truk yang ini saudara, ditintin itu nggak dikasih jalan, Kotomi sudah masuk di tengah-tengah. Jadi mau nggak mau itu saya cuman, oh Tuhan, cuman bisa sepersekian detik itu cuman bisa bilang gitu saudara. Ternyata terus ban kami itu yang belakang itu meledos gitu loh saudara. Terus di sepersekian detik itu saat mobil kami berhenti, saya tuh cuman langsung bilang, Tuhan terima kasih. Karena saudara, mungkin kita bisa berpikir, oh saya punya uang, saya punya kekuatan, saya punya apa yang bisa menjadi sandaran, jadi saya bisa untuk melakukan segalanya. Tapi sekali lagi saudara, melalui kejadian ini, Tuhan itu terus ingatkan, ini loh, kalau hidup kita tidak mengizinkan Tuhan masuk di dalam setiap prosesnya, kita ini bukan apa-apa saudara. Untuk saya pergi ke Surabaya, sudah persiapan semua sudah. Tapi di dalam setiap perjalanan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu mari saudara, dalam setiap apapun proses kehidupan kita, jangan lupa selalu ikut sertakan Tuhan di dalamnya. Saudara, saat itu saudara ya, saya sangat bersyukur pertolongan Tuhan, kami itu berhenti di pinggir jalan dan tidak ada yang menyeberang, tidak ada apa-apa lagi. Jadi cuman mobil kami sendiri ada di pinggir jalan dengan posisi ban belakang itu kempes saudara. Jadi tidak bisa dibuat diteruskan. Jadi saya sangat bersyukur perlindungan Tuhan itu luar biasa. Dia menjaga bahkan saat kita itu mungkin tidak dalam posisi berdoa saudara. Dalam posisi biasa. Tapi saat kita berseru sepersekian detik, perlindungan Tuhan itu menjaga dengan luar biasa. Kami semua aman. Bahkan saat itu ya puji Tuhan, Kotomi itu membawa ban serep, terus bisa langsung ngeban.
Jadi kami bisa tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Ini saudara, karena itu mari dalam setiap kehidupan kita, apapun perencanaanmu, firman Tuhan mengatakan, ikut sertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan, maka segala rencanamu akan berhasil dan beruntung. Jadi jangan pernah saudara menganggap, oh aku punya uang, aku punya kekuasaan, aku sudah mempersiapkan semuanya, pasti semuanya lancar. Enggak, saya tuh orang yang kalau prepare saudara, benar-benar itu satu-satu saya cek ulang sebelum berangkat. Tapi saya tidak pernah tahu kalau ada kejadian seperti ini. Karena itu ayo sama-sama yuk, kalau saudara mau melakukan apapun, mau keluar rumah pergi kemanapun, mau membuat keputusan apapun, mau ada ujian apapun, ikut sertakan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang selalu ada untuk kita. Namanya disebut Immanuel. Puji Tuhan saudara. Saudara, saya membuat slide dan saya berikan gambar untuk membantu kita memahami, menjadi serupa dengan Kristus. Di gambar pertama itu ada 2 orang perempuan yang berbeda. Ya, satunya rambutnya keriting, satunya lurus dan sebagainya. Tetapi dikatakan serupa. Saat saya mencari gambar apa yang sesuai, oh ternyata ada gambar ini. Terus satunya adalah gambar Tuhan yang sedang membawa kayu salibnya. Dalam konteks religius, menjadi serupa merujuk pada perbuatan untuk meneladani atau memiliki karakter Kristus. Saudara, menjadi serupa ini apa sih? Apakah serupa itu sama persis? Bukan, itu bukan serupa. Kalau sama persis itu artinya kembar. Tapi kalau menjadi serupa, seperti gambar di slide yang pertama ini, serupa itu apa? Ini 2 perempuan yang berbeda. Rambutnya keriting, ada yang lurus, wajahnya juga berbeda. Tapi kenapa gambar ini ada di saat saya mencari kata serupa? Saya percaya seperti 2 orang, katakan bestie atau teman yang sangat akrab. Mereka ini 2 orang yang berbeda pastikan, dari keluarga yang berbeda. Mungkin umurnya juga bisa berbeda. Tetapi karena mereka terus berkomunikasi, mereka sering pergi sama-sama, atau bahkan mereka kemana-mana itu selalu berdua. Akhirnya secara sadar atau tidak sadar, apa yang mereka sukai, mungkin makanan, musik, atau mungkin kesukaan-kesukaan yang lain itu bisa menjadi sama. Kenapa? Karena saya mempunyai seorang sahabat itu seperti itu. Kami ya bersahabat itu dari SD sampai sekarang. Ya kita itu tidak pernah janjian, nanti kalau cari suami namanya Tommy ya. Ternyata itu sama-sama saudara, suami saya dan suami sahabat saya itu namanya Tommy dua-duanya. Terus saudara, saat dia sudah menikah, saya belum menikah, dia belum punya anak. Dan saat saya hamil saudara, bisa ikut seperti nyalur. Lah itu loh. Jadi kalau dikatakan menjadi serupa dengan Kristus, itu bukan berarti sama. Bukan berarti persis. Tetapi saudara, menjadi serupa, seperti di sini, apa itu menjadi serupa? Itu merujuk pada perubahan untuk meneladani atau memiliki karakter Kristus. Jadi kalau kita mau menjadi serupa, saudara seperti gambar yang saya berikan di slide ini, kita harus sering memiliki apa saudara? Memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Apa itu hubungan yang intim C? Komunikasi. Kita sering datang. Ini ada 2 gambar saudara. Otaknya itu seperti terkait. Satu dengan yang lainnya. Yang satu, berpikir yang merah.
yang satunya yang biru. Tetapi karena mereka sering berkomunikasi sehingga saling terjalin satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita berbicara, aku ini orang Kristen, aku ini pengikut Kristus, harusnya hidup kita pun menunjukkan adanya perubahan untuk memiliki dan meneladani karakter Kristus. Atau manusia yang diciptakan kembali ke keadaan aslinya sebagai gambar Allah. Jadi kalau saat ini keadaanmu atau mungkin kehidupanmu sedang berada di dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan gambar Kristus, di dalam lingkungan yang mungkin orang berbilang toksik. Caranya bagaimana? Satu-satunya cara, engkau harus datang kepada Kristus sendiri. Saudara, Kristus ini sumber pengharapan. Bahkan kerinduan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita kepada Tuhan. Jadi engkau tidak perlu berpikir metode apa yang harus saya gunakan untuk saya dekat dengan Kristus. Berseru kepada namanya. Panggil dia dengan mulut dan hatimu. Rindukan dia di dalam rohmu. Berserulah kepadanya, Tuhan, aku cinta padamu. Tuhan, aku rindu kepadamu. Saudara, perkataan cinta, rindu itu bukan hanya kepada lawan jenis kita atau mungkin orang yang kita sukai. Tapi Allah kita itu mencintai kita. Dan saat kita bilang, Tuhan, aku cinta padamu, itu bukan kata-kata yang salah, tapi itu kata-kata memang karena memang Tuhan itu cinta kita. Dan Tuhan juga rindu kita anak-anaknya juga cinta padanya. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Suatu waktu ya saudara, saya ini ngantar anak saya sekolah, Tiara. Terus ada saat kami mau lewat, ada kucing di tengah jalan. Saya sudah berusaha untuk tintin klakson supaya saya tidak nginjak kucing ini. Terus kucingnya itu tidak mau pindah saudara, akhirnya saya berhenti dulu nunggu. Terus Tiara itu tiba-tiba bilang gini, Mama, kucing itu masih ditintin, tidak akan minggir karena kucing ini tidak punya akal budi. Saudara, saya ini di dalam mobil itu ya ketawa, ya benar juga. Karena apa saudara? Kenapa sih manusia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat? Karena punya akal budi. Karena itu, kalau kita sudah diberikan akal budi, apa sih tujuannya? Ya Roma 12 ayat 2 ini. Supaya kita, ciptaan Allah, tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi menjadi serupa dengan siapa? Menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, saya berikan gambar lagi. Saya berusaha saudara membuat slide supaya bisa dimengerti. Pembaharuan budi ini apa? Ini loh, pikiran kita ini loh. Di dalam pikiran kita ini kan banyak yang kita pikirkan ya. Banyak saudara, pasti saya percaya itu banyak yang kita pikirkan. Karena itu kalau kita mau diubah oleh pembaharuan budi, jangan lupa firman-Nya dibaca, kita berdoa. Karena tanpa pembacaan firman, omong kosong kalau kita bilang kita mau melakukan kehendak Allah. Bagaimana kita tahu kehendak Allah kalau kita tidak pernah dekat dengan Allah? Saudara, saya punya orang-orang yang membantu saya di toko, saya di rumah. Dan karena setiap hari saya bertemu dengan mereka,
Mereka ini paham saudara apa yang saya maksudkan. Jadi kalau saya bilang enggak usah diceritakan detailnya, harus gini, sudah ngerti. Tapi orang yang tidak kenal saya, saat saya minta saya harus ceritakan detailnya juga. Karena itu saudara, kembali lagi, kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, tidak ada perkara yang lain. Kita harus dekat dengan Kristus itu sendiri. Kristus itu adalah pribadi yang rindu untuk dekat dengan kita. 2 poin menjadi serupa dengan Kristus. Apa poin pertama? Selama Yesus hidup di bumi, Yesus selalu mencari kehendak Allah dan melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, saya sangat bersyukur karena teknologi ini semakin maju. Saat saya mulai ingin tahu lebih dalam tentang ayat ini, saya baca di literasinya. Saudara bisa, ada di Google ada, tanya ChatGPT juga ada. Di literasinya, makananku. Saudara, hidup kita itu memerlukan makan kan? Setiap hari kita harus makan. Kalau kita enggak makan, mungkin kita bisa lemes, kita bisa keganggu aktivitasnya. Karena itu kita harus makan. Yohanes pasal 4 ayat 34 mengatakan dengan jelas, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaan Dia. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Bapa. Karena itu kalau kita mau serupa dengan Kristus, ya ini saudara, saat kita hidup, jangan terus berfokus kepada kebutuhan kita sendiri. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Bapa itu tahu yang engkau perlukan. Karena itu, saat engkau belum meminta, seperti kejadian saya saat tadi di tol. Saya belum meminta loh saudara. Saya kan enggak tahu kejadian apa yang ada di depan saya. Saya enggak berdoa apa-apa. Tapi karena Bapa tahu saya memerlukan perlindungannya, Bapa itu langsung saudara. Jadi kalau kita hidup saat ini, kalau kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri, bingung terus cari uang supaya nambah tabungan, supaya bisa lebih enak hidupnya dan sebagainya. Tapi saat kita ditanya, ayo mau melayani apa enggak, kita bilang, sek aku repot. Katanya kita Kristen, kita pengikut Kristus. Tapi apa yang kita lakukan selama kita masih diberi nafas kehidupan? Poin pertama itu simple, tapi seringkali kita juga tidak mau lakukan. Saat Yesus hidup, yang Yesus lakukan sehari-hari, ya ini, makanannya mencari kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saat Yesus melihat orang yang sakit, hatinya timbul belas kasihan. Di 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Saudara, kita ini belum ada yang lulus. Kalau kita lulus, pasti kita sudah ada di surga bersama dengan Bapa. Nggak usah jauh-jauh saudara, kita lihat di sekeliling kita. Saat ada orang yang membutuhkan, apa sih respon hati kita? Kalau Tuhan, saya sangat yakin
Saat Tuhan berjalan di mana-mana saudara ya, enggak peduli tempat yang mana. Saat ada yang berseru kepadanya, minta pertolongan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pasti akan berhenti dan memberikan mujizatnya sesuai dengan iman orang yang berseru kepadanya. Saat Tuhan melihat ada yang sakit, apakah Tuhan pura-pura enggak melihat? Tidak mungkin. Hati Tuhan itu penuh dengan kasih. Karena itu salah satunya, kalau kita mau menjadi serupa dengan Tuhan, hidup kita harus dipenuhi dengan kasih. Bukan saat di gereja. Kalau di gereja mungkin semua orang bisa penuh dengan kasih ya. Kalau kesenggol sedikit, bisa oh iya enggak apa-apa. Tapi apakah di kehidupan sehari-hari kita sama? Ini yang penting. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, seperti tadi penjelasannya, serupa itu berubah akal budi kita sehingga kita bisa sesuai dengan karakter Kristus. Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, saat lampu mati, apa yang kita cari? Terang kan? Kita pasti menyalakan HP untuk supaya kita bisa ada cahaya atau mungkin menyalakan lilin. Dan saya sangat senang apabila saat lampu mati itu ada cahaya. Kalau enggak ada cahaya itu bingung loh saudara, benar kan? Enggak mungkin ada yang rumahnya lampu mati, oh ya wes biarno wes. Pasti akan mencari sumber cahaya. Kalau Matius pasal 5 ayat 14 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Maka tidak seharusnya hidup kita itu membuat nama Tuhan dipermalukan. Berusahalah sebisa mungkin dimanapun engkau ditempatkan, ingatlah bahwa kamu adalah terang dunia. Baik di sekolah, di perusahaan, apalagi di rumah tanggamu. Orang bisa jadi rohani di gereja, sangat bisa. Apakah di keluargamu sendiri engkau sudah menjadi terang? Atau apakah di dalam keluargamu engkau membuat nama Tuhan dipermalukan? Mari sama-sama sore hari ini kita belajar. Ya lek gitu susah lek serupa dengan Kristus. Susah kalau kita berusaha dengan daging kita sendiri. Tapi tidak akan susah kalau kita mengizinkan Tuhan melawat kita terlebih dahulu. Saya terus belajar saudara. Kalau saya mau sharing firman, saya harus diberkati dan dilawat terlebih dahulu oleh firman yang saya sharingkan. Kalau saya cuman omong, itu tidak ada kuasanya saudara. Apa hebatnya kalau cuman sekedar omong? Tapi saat kita baca firman, belajarlah menjadi pelaku firman itu sendiri. Kalau gagal, bangkit lagi, belajar lagi. Penghakiman itu milik Tuhan, bukan manusia. Jadi kalau kita gagal, kita minta ampunnya ke Tuhan. Kita berusaha lagi untuk jadi terang, hidup di dalam kasih persaudaraan. Poin yang kedua, kalau poin yang pertama tadi, selama Yesus hidup melakukan kehendak Allah. Poin yang kedua, selama Yesus hidup di bumi, Yesus selalu berdoa. Yesus itu berdoa. Sebelum melakukan apapun atau saat melakukan apapun, Yesus tetap berdoa. Dan milikilah hidup yang terhubung dengan Allah. Yakobus pasal 5 ayat 13 dan 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Saya baca lagi literasi di Yakobus 5 ayat 13. Apa doa orang benar? Doa orang benar itu bukan doa orang yang hidupnya selalu nilainya 100. Baiknya seperti malaikat. Tidak ada saudara, kalau sudah kayak gitu pasti sudah diangkat Tuhan. Tapi doa orang yang benar, itu orang yang memiliki hidup yang selalu terhubung dengan Allahnya. Saya dapat gambar anak kecil ini yang sedang berdoa. Saat malam saudara, kami membiasakan sebelum tidur kami doa sama-sama. Anak saya yang paling kecil, Tamara, itu kalau berdoa itu singkat, padat, dan jelas. Tuhan, kami mau tidur, tolong lindungi, haleluya, amin. Saudara, apakah karena panjangnya kata-kata doamu maka doamu dikabulkan? Firman Tuhan berkata tidak. Tapi doa orang yang benar, bila yakin didoakan sangat besar, kuasanya. Mempunyai hidup yang terhubung dengan Tuhan. Kalau saya boleh bersaksi saudara, itu rasanya pasti akan sangat luar biasa. Orang yang sudah mempunyai hubungan yang terus terhubung dengan Allah, saya yakin pernyataannya akan sama. Rasanya itu luar biasa. Apakah karena tidak ada masalah di dalam kehidupannya? Enggak. Apakah karena hidupannya lurus aja, enggak ada ujian? Bukan. Tapi saat engkau memiliki hidup yang terhubung dengan Allah, maka dalam situasi apapun, engkau akan tetap punya yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Saya bisa bicara seperti ini saudara, karena saya mengalaminya. Hidup saya tuh bukan hidup yang yang enak. Tidak ada cobaan, tidak ada ujian. Ada. Namanya setiap manusia tuh ada. Mungkin warnanya saja yang berbeda. Ada yang diuji dan dicobai di keluarga. Mungkin keuangan, anak-anak atau hal apapun. Tapi saya percaya kalau kita memiliki hubungan yang hidup yang terhubung dengan Allah, maka hidup kita akan terjaga 100%. Karena kita punya Allah sumber pengharapan. Allah yang cintanya lebih besar dari cinta kita. Allah yang kasihnya 1 kali 24 jam. Kita bisa tidur, pasti manusia butuh tidur. Tapi saat kita tidur pun, perlindungan Allah kita sempurna. Karena itu seperti anak kecil di gambar ini. Milikilah doa itu yang jujur dengan Allah. Hidup yang senang saat engkau disuruh berdoa memuji Tuhan. Karena sungguh saudara, ayo masuk yuk di dalam penghidupan yang memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Maka engkau akan merasakan kok. Sukacita yang Allah janjikan dalam firman-Nya itu bukan kata-kata bohong. Meskipun ada ujian, tetap bisa sukacita. Punya kekuatan yang baru untuk boleh mengangkat beban kehidupan. Kalau kita lihat ya, kondisi negara kita akhir-akhir ini, bahkan kemarin saat saya lihat berita, di Surabaya itu gedung Gerahadi itu dibakar saudara, saya itu otomatis langsung menangis. Karena dari kecil gedung Gerahadi itu gedung yang bersejarah di Surabaya saudara. Bahkan saat saya mau les bahasa asing, itu lesnya gratis di Gerahadi itu saudara. Di 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, berdoa. Di sini dikatakan juga, umat
umatku yang atasnya namaku disebut, saat mereka berdoa, doa kita itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi doa yang kita langitkan, doa yang kita ucapkan dengan mencari wajah Tuhan, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Saat saya melihat kondisi negara yang seperti ini ya saudara, saya lebih menambah jam doa saya untuk negara. Karena kalau kita ikut-ikutan ngomongin pemerintah, kayak enggak ada hasilnya. Tapi saya percaya, walaupun saya adalah bagian yang paling kecil mungkin dalam negara, tapi kalau saat saya duduk, saat saya berbalik dan berdoa memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan negeri kita. Seperti seorang Daniel yang berdoa sehari 3 kali menghadap ke tembok Yerusalem yang runtuh. Apa yang terjadi? Tuhan memulihkan saudara. Jadi kalau sore hari ini kita mendengar renungan firman ini, ayo yang kita lakukan untuk negara kita, bukan saat orang berbicara semakin dipanas-panasi, oh iya ancene pemerintah itu gini-gini, enggak. Ambil sikap yang sama. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 mengajarkan kepada kita, kalau kita disebut umat Tuhan, maka seharusnya yang kita lakukan adalah berdoa untuk negara kita. Supaya Tuhan mendengarnya dari surga, mengampuni dan memulihkan negeri kita. Terakhir saudara, saya dapat kutipan kata-kata ini. True love translate even the unspoken with perfect clarity. Apa maksudnya? Cinta yang sejati itu berbuat dengan sempurna meskipun tanpa kata-kata. Saya cari gambar apa ya yang mewakili ini saudara. Gambar Tuhan mati di kayu salib. Itu membuktikan cintanya bukan berdasarkan hanya kata-kata. Tapi setiap tetes darah, bahkan koyaan di tubuhnya, itu membuktikan cintanya buat saudara dan saya, itu cinta yang luar biasa. Karena itu, kalau kita bilang, Tuhan, aku mengasihimu, aku cinta padamu. Mari dalam hidup kita pun, kita belajar untuk boleh serupa dengan gambarnya. Bagaimana? Caranya ya tadi saudara, Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Setiap hari baca firman, setiap hari berdoa. Itu bukan karena disuruh ibu gembala atau disuruh staf gembala. Tapi karena itu keperluan kita. Dan itu bukti cinta kita kepada Tuhan. Orang yang jatuh cinta pasti ingin berlama-lama bertemu orang yang dia cintai. Benar bukan? Pasti benar. Karena saya jatuh cinta. Pasti saya ingin berlama-lama dengan orang yang saya kasihi. Kalau kita disuruh baca firman, disuruh berdoa, kita bilang, sik repot, aku masih banyak pekerjaan. Itu bukan cinta saudara. Saat kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak pernah ditolak kan? Tuhan selalu terima kita. Bahkan kurang repot apa Tuhan dibanding kita. Tapi setiap doa kita, kalau saudara punya catatan buku doa, berapa banyak doamu yang sudah dijawab oleh Tuhan. Itu membuktikan cintanya sangat besar atas hidup kita. Mari sama-sama sore hari ini kita datang kepada Tuhan, kita rendahkan hati kita sama-sama berdoa.
Mohon Tuhan terus pulihkan cinta kita kepadanya. Saat ini saudara, kita sudah mau ada di penghujung tahun lagi. Kalau kita renungkan, apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup? Kita masuk ke dalam doa ya saudara, kita sama-sama berdoa. Biarkanlah hidup kita itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Bapa, terima kasih buat sore yang penuh dengan kemenangan ini. Terima kasih Tuhan, anakmu boleh selesai berbicara, tapi anakmu percaya bahwa kuasa Roh Kudusmu bekerja lebih dahsyatnya untuk membuat setiap perkataan firman yang telah disampaikan tidak jatuh di tanah yang lain Tuhan, tapi hanya jatuh di tanah yang subur. Sehingga Tuhan boleh menghasilkan buah berkali-kali lipat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan beracaralah di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar persembahkan hidup kami Tuhan. Kami mau kembali persembahkan hati, roh, jiwa, dan akal budi kami. Tolong kami Tuhan, bila saat-saat ini, akhir-akhir ini Tuhan, mungkin kami memiliki kehidupan yang jauh dari Engkau. Bahkan kami tidak punya rasa lagi saat kami disuruh baca firman dan berdoa. Mari ya Allah Roh Kudus, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan rasa cinta yang baru Tuhan. Rasa jatuh cinta yang mula-mula kepada Engkau, sehingga kami boleh rindu untuk datang kepada setiap kebenaran firman-Mu, merenungkan firman-Mu, boleh rindu Tuhan untuk memiliki waktu berlama-lama untuk memuji, memuliakan dan berdoa di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, karena akhir-akhir ini Tuhan, tidak ada pengharapan yang lain kecuali Engkau. Kami juga rindu Tuhan untuk berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami. Kami merendahkan diri, memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai staf dan jajaran yang paling kecil Tuhan. Kami mendoakan melepaskan Tuhan roh takut akan Tuhan, roh damai sejahtera, rasa tanggung jawab dan kejujuran terhadap setiap pemimpin bangsa kami. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada satupun pemimpin yang bisa jadi kalau Tuhan tidak memilihnya. Karena itu sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, biarkanlah kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dan dahsyatnya di atas negara kami, di atas kota-kota kami, di atas desa-desa dan setiap provinsi-provinsi yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, berdaulatlah dan beracara di atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami juga melepaskan berkat terhadap setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka yang saat ini sedang bergumul bagi masalah keluarga, pasangan suami istri, anak-anak Tuhan, masalah pekerjaan, kesehatan, atau apapun ini Tuhan, yang saat ini terikat di dalam ikatan-ikatan yang toksik di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan setiap kuasa-kekuasa si jahat. Kami percaya saat kami melepaskan kuasa surga, maka di bumi pun kuasa itu akan bekerja dengan luar biasanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat sore yang penuh dengan kemenangan ini. Kami sambut kemenangan, pemulihan, damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.